Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Putra Ramadan. Saya dari Rombel 14 dengan NIM 25080010763. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan artikel yang telah saya tulis dengan judul Partisipasi Masyarakat pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam dalam aksi pencegahan korupsi periode 2023-2024. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wirnarsi SHMH yang telah membimbing saya pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung memulai membacakan atau mempresentasikan hasil penulisan artikel yang telah saya tulis. Dimulai dari abstrak, di mana abstraknya ini merangkum keseluruhan dari eh, artikel yang artikelnya dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Saya langsung ke daerah pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini saya tidak menulis latar belakangnya, rumusan masalah dan tujuannya. Jadi saya hanya menulis pendahuluannya, yaitu di mana kan pendahuluan itu isinya kan ada latar belakang, rumusan masalah sama tujuan penelitian. Tapi saya tidak tulis ke dalam artikel ini, jadi secara tersirat digabung. Di sini pendahuluannya saya menjelaskan, penulis menjelaskan bahwa korupsi itu merupakan tindakan kejahatan yang dikategorikan pada kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih. Nah, maksudnya kejahatan kera putih itu orang yang memiliki jabatan ataupun status yang tinggi atau orang-orang yang berlebihan kekayaan, namun dia melakukan tindakan kejahatan yang dinamakan korupsi. Nah, biasanya itu orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan ini, yang kejahatan kera putih, dia itu memiliki kedudukan penting dan berpengaruh baik dalam pemerintahan ataupun dunia perekonomian. Nah, tujuan dari saya ingin meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam Stranas PK dan aksi PK periode 2023-2024, karena saya ingin, karena penulis ingin mengetahui apakah masyarakat pada pelaksanaan Stranas PK, aksi PK 2023-2024 ini melibatkan pemangku kepentingan lain atau disebutnya masyarakat atau tidak. Dan jika melibatkan, bagaimana cara mereka harus berpartisipasinya. Gitu. Di 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2020, itu menjadi sebuah awal kemunduran dari pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena dari data Corruption Perception Index Indonesia atau CPI Indonesia, skor tingkat korupsi di Indonesia itu menurun dari angka 40 menjadi 37. Jadi kalau semisalnya kalau kita lihat di datanya CPI Indonesia, itu kan ada sebuah grafik. Nah, di sebuah grafiknya itu, sebentar, sebuah grafiknya, nah, di sini ada sebuah grafik di mana skor Corruption Perception Index CPI Indonesia dari tahun 1995 sampai 2024. Di sini kalau angkanya 100, maka negara tersebut sangatlah baik dan hampir tidak ada korupsi sama sekali. Namun jika ada di angka 0, maka negara tersebut itu sangat parah sekali tingkat korupsinya. Di Indonesia pada tahun 2020 menjadi kemunduran pemberantasan korupsi karena dia sebelumnya di tahun 2019 ini naik ke 40. Artinya korupsi hampir saja apa ya terberantaskan istilahnya. Namun pada tahun 2020 tepatnya saat COVID-19 itu tuh
kembali merajalela dan turunlah ke angka 37 ini. Makanya di ma- makanya di dalam penulisan tersebut menjadi sebuah awal kemunduran pemberantasan korupsi. Nah, padahal tujuan negara hukum di Indonesia itu buat meningkatin kesejahteraan rakyatnya. Dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh korupsi ini itu sangat besar sekali buat masyarakat. Sebagaimana semestinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa tanpa terkecuali. Buat ngelakuin pemberantasan korupsi ini di Indonesia ada tiga agenda sebagai upaya-upaya pemberantasan korupsi, yaitu agenda penindakan korupsi, yang dimana itu untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi atau kita menyebutnya koruptor maupun penyelenggara negara lainnya dan masyarakat. Eh, maaf saya salah baca. Jadi ada tiga agenda sebagai upaya-upaya pemberantasan korupsi yaitu agenda penindakan korupsi. Nah, agenda penindakan korupsi ini itu tuh tujuannya buat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi atau disebutnya koruptor, berupa hukuman pidana, penjara, denda, ganti rugi, dan pengembalian hasil aset hasil korupsi hingga hukuman mati. Nah, hal ini dilakukan supaya baik para pelaku korupsi maupun penyelenggara negara lainnya dan masyarakat tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Tujuan dari pencegahan korupsi ini adalah membangun sistem anti korupsi agar orang-orang tidak melakukan korupsi dan peluang untuk korupsi, sehingga peluang untuk korupsi itu dapat diminimalkan serta berjalan sesuai harapan masyarakat dan negara secara optimal, seperti menutup celah-celah atau hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Buat tujuan dari agenda pendidikan anti korupsi ini tidak hanya memberikan edukasi tentang eh, kita tidak boleh korupsi atau segalanya, tapi itu juga memberikan pemahaman buat seseorang buat tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan segala risiko dan akibatnya dari perbuatan korupsi. Nah, agenda pencegahan korupsi ini semakin mulai diseriuskan atau diperkuat oleh negara Indonesia dalam memberantas tindakan-tindakan korupsi. Ditandai dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Tapi kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi itu diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disebutnya Stranas PK. Karena karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Nah, apa sih Stranas PK itu? Jadi Stranas PK itu merupakan kebijakan nasional yang membuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai pedoman atau sumber oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya atau masyarakat dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, aksi pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran strategi nasional pencegahan korupsi dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, buat pemangku kepentingan lainnya ini, itu dimaksudnya dari segala subjek hukum seperti orang perseorangan, kelompok, ataupun komunitas masyarakat, badan hukum, badan usaha, organisasi masyarakat, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terlibat dalam penyelenggaraan strategi nasional pencegahan korupsi. Tujuan dari Stranas PK melalui peluncuran 15 aksi pencegahan korupsi adalah berfokus pada penguatan pada efektivitas pelaksanaan agar berjalan lebih efektif dan berdampak sangat baik.
15 aksi tersebut masih berkaitan dengan tiga fokus utama. Jadi di Stranas PK itu ada tiga fokus utama, yang di mana fokus pertama itu adalah tentang perizinan dan tata niaga, fokus kedua adalah keuangan negara, dan fokus ketiga ada penegakan hukum dan reformasi dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 15 aksi pada tiga fokus utama itu meliputi fokus pertama pada perizinan dan tata niaga terdiri dari, oh ya, sebelumnya setiap tiga fokus itu memiliki aksinya masing-masing, yang dimana fokus ke satu aksinya ada segini, fokus kedua keuangan negara aksinya ada segini, jumlahnya segini. Lalu fokus ketiga ada aksi yang segini, jumlahnya segini. Yang pertama itu perizinan dan tata niaga terdiri dari penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan melalui kebijakan satu peta. Yang aksi kedua, penguatan pengendalian ekspor dan impor. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas data pemilik manfaat atau beneficial ownership, disingkatnya BO, serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang atau jasa dan penanganan perkara. Yang keempat, reformasi tata kelola pelabuhan. Yang kelima, percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha. Yang keenam, integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024. Yang ketujuh, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu yang bagian ke keuangan negara, di ini aksinya ada penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak PNBP pada komoditas, mineral, dan batu bara. Yang kesem yang kedua, pada aksi fokus keuangan negara, mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat. Yang ketiga, optimalisasi interoperabilitas data berbasis nomor induk kependidikan Andika untuk program pemerintah. Lalu yang keempat, penguatan penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Dan untuk yang reformasi penegakan hukum dan reformasi birokrasi, ada penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah atau disingkatnya APIP dalam program pengawasan pembangunan. Lalu yang kedua ada penguatan integritas penanganan perkara pidana. Lalu yang ketiga, penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah, BUMN, BUMD. Dan yang keempat, yang terakhir pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi, itu ada penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit. Jadi, berdasarkan laporan pelaksanaan Stranas PK Triwulan ke-8 tahun 2023-2024, itu menunjukkan sebuah pencapaian yang cukup baik sekali atas subaksi sebesar 81,78% dan targetnya yakni 100% yang termasuk dalam kategori baik. Jadi, di sini saya menyertakan sebuah laporan tentang hasil eh, pelaksanaan Stranas PK tahun 2023 dan 2024 triwulan ke-8 yang dimana menunjukkan pencapaian yang sangat baik sekali karena mereka mendapatkan skor dengan persentase 81,78% dari target yaitu 100%. Nah, buat tantangan Stranas PK ini ada minimnya ketersediaan data bahkan sampai ketidaktersediaan data dan integrasi data antar instansi yang menjadi hambatan karena melibatkan interaksi antara sistem yang cukup rumit dan beragam dan pengawasan yang lemah menjadi faktor hambatan dalam melaksanakan Stranas PK karena dapat membuka celah untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dan menyebabkan
pelaksanaan program Trans PK ini tidak sesuai berjalan dengan lancar dari apa yang diharapkan, sehingga tujuan yang sudah dicita-citakan tidak dapat tercapai. Jadi setiap masing-masing fokus itu memiliki apa tantangannya masing-masing, dimulai minimnya data hingga interaksi antara sistem yang cukup rumit dan beragam. Baik, saya lanjut. Hal ini menunjukkan yang bagian sini pada laporan Trans PK Triwulan 8 tahun 2023-2024 itu sudah ada menunjukkan kemajuan, tapi dalam penelitiannya eh, Transparency International Indonesia atau singkatnya TII, dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa hadirnya Trans PK terlihat sangat teknis dan formal, di mana sebuah kebijakan anti korupsi nasional ini yang efektif seharusnya melebihi kerja-kerja administratif. Nah, rencana-rencana aksi yang ada pada struktur Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau SRANS-PK itu masih bertumpu pada target-target administrasi untuk mengejar pencapaian dokumen. Jadi, misalnya nih, eh, kita mau memberantas korupsi, tapi kita tuh punya program harus ada target-targetnya. Nah, kita masih berpaku sama target-target itu sehingga apa yang seharusnya kita tujukan buat memberantas korupsi itu kita malah lebih mentingin ke targetnya sehingga kalau targetnya udah selesai ya udah fine aja gitu. Padahal kalau tantangan fokus Trans PK ini seharusnya dapat ditekankan bahwa penting sekali melibatkan masyarakat sipil dari tahap penyusunan hingga pengawasan kinerja aksi PK. Dan Stranas PK pada aksi PK penyusunan aksi PK tahun 2023-2024, meskipun dia melibatkan masyarakat, tapi sayang sekali bahwa yang mendominasi dalam keterlibatan penyusunan rangkaian perencanaan pelaksanaan aksi PK ini hanya didominasi oleh pihak lain, yang dimana keterlibatan masyarakat sipil atau partisipasi publik dalam penyusunan atau proses penyusunan rencana aksi PK ini sangat minim. Bahkan pada implementasi atau pelaksanaan masyarakat sipil sangat minim sekali. Nah, seharusnya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi itu harusnya lebih mendominasi dan tidak hanya sekedar diberi kertas lalu dicantumkan bahwa orang ini udah setuju. Masyarakat tuh harus benar-benar diberi ruang buat nyampein aspirasi mereka dan ikut terlibat dalam proses penyusunan dan pengawasan hingga pelaporannya. Dan menurut laporan di sini yang saya ambil dari Transparency International Indonesia, dikatakan bahwa kalau eh, yang terlibat atau yang mendominasi itu hanyalah organisasi-organisasi atau komunitas yang sangat tidak relevan dengan program ini, sehingga tidak berjalan dengan optimal. Padahal kalau kita melibatkan dengan masyarakat, pastinya masyarakat juga mendukung untuk program pemberantasan korupsi dengan aksi PK ini, dari proses penyusunan hingga sesi pelaporan dan pengawasan. Oke, jadi beberapa tahun sebelumnya, lebih tepatnya pada tahun 2018, Transparency International Indonesia atau TII sudah memberikan dua rekomendasi untuk pelaksanaan Trans PK ini pada dokumen yang berjudul Kertas Kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi lebih fokus, terukur, dan dikelola secara inklusif. Yang pertama, Trans PK ini harus menyegerakan sosialisasi kepada masyarakat sipil untuk mengenalkan apa itu program Trans PK dan tujuannya untuk apa. Karena Stranas PK ini itu masih belum dikenali atau masih awam lah oleh masyarakat sipil, masyarakat Indonesia yang hal ini buat menjadi permasalahan bagaimana bisa masyarakat sipil tuh bisa terlibat dalam program Stranas PK. Tapi masyarakatnya sendiri saja itu tuh dia masih belum
mengetahui Stranas PK itu apa dan tujuannya untuk apa. Nah, sesuai yang tadi saya katakan, pemerintah hanya menjadikan masyarakat sipil sebagai formalitas belaka, dan yang mendominasi keterlibatan Stranas PK ini hanyalah komunitas atau organisasi-organisasi sosial yang benar-benar tidak relevan dan tidak kompeten. Yang kedua, perlunya untuk membangun dan mengembangkan model keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya atau masyarakat di dalam pengelolaan Stranas PK dan program-program aslinya di daerah dan pusat. Jika diperlukan, ada sebuah kebijakan untuk tim nasional Stranas PK itu sendiri, yang sifatnya lebih mandatori kepada pemerintahan daerah untuk menerapkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah agar pengelolaan strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK lebih inklusif dan memiliki legitimasi politik yang menjadi lebih kuat. Nah, agenda pencegahan korupsi ini nggak hanya sekedar tugas dan wewenang dari kementerian, eh, maksudnya agenda pencegahan korupsi ini nggak cuma tugas ataupun wewenang buat kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah saja, melainkan juga harus melibatkan para pemangku kepentingan atau masyarakat. Dan terbatasnya keterlibatan masyarakat pada tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi menjadi sebuah latar belakang bahwa pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan program Stranas PK. Jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam agenda pencegahan korupsi, maka agenda tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian studi literatur, yang dimana saya mengambil sumber-sumber atau bahan-bahan untuk artikel ini dari studi yang sudah ada, seperti jurnal, buku, website atau situs web, dokumen, dan lain-lain. Penelitian metode studi literatur ini merupakan metode yang mengambil dan mengumpulkan informasi melalui literatur atau membaca secara manual dari jurnal, buku, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Tujuan peneliti menggunakan metode studi literatur ini untuk membangun sebuah kerangka teori dan menjadikan referensi artikel peneliti sebelumnya dan yang menjadi sebuah artikel yang terbaru dari referensi peneliti terdahulu. Jadi, eh, artikel ini yang telah penulis buat merupakan hasil referensi peneliti sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya itu juga meneliti tentang Stranas PK. Namun, eh, dia meneliti tentang aksi pencegahan korupsi dengan periode yang beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelum periode 2023-2024. Jadi kita langsung ke maksudnya, jadi penulis akan lanjut ke pembahasan rencana aksi pencegahan korupsi dalam pada program strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK. Jadi, pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ikut kesertaan masyarakat itu sangat penting sekali dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan hadirnya masyarakat dalam keterlibatan agenda pencegahan korupsi, baik itu dalam proses pengawasan, pelaporan, pemberian masukan, hingga pemantauan kebijakan dari Stranas PK itu sendiri, dapat mempertekan peluang penyimpangan sejak awal program ini berjalan. Stranas PK disusun buat mencegah korupsi yang lebih efisien dan efektif. Nah, upaya-upaya pencegahan korupsi ini akan menjadi lebih efektif jika program ini memfokuskan pada sektor-sektor strategis
yang mempengaruhi kinerja pembangunan dan reputasi atau kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pencegahan korupsi ini akan lebih efisien apabila dibangun dengan kerjasama yang sistematis antara komponen-komponen pemerintahan dan administrasi negara, seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau singkatnya KPK. Fokus Trans PK yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Seranas PK, yaitu yang dikatakan yang penulis katakan sebelumnya, yaitu fokus pertama perizinan dan tata niaga, fokus kedua keuangan negara, dan fokus ketiga adalah sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Mungkin dalam penulisan ini penulis menggabungkan keseluruhan dari ketiga sektor atau fokus yang tertera di atas ini. Jadi nggak dipisah kayak perizinan dan tata niaga ini, keuangan negara yang ini, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi yang ini enggak. Jadi penulis menggabungkan semuanya. Nah, tujuan dari membahas penjabaran aksi PK ini buat mengetahui kalau semisalnya masyarakat eh, berpartisipasi, kayak memantau atau mengawasi dalam aksi pencegahan korupsi, itu tujuannya apa dan bagaimana penerapannya, dan apa sih yang berdampak dengan aksi PK-nya gitu. Jadi yang aksi pertama yaitu penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan melalui pendekatan kebijakan satu PK. Diterapkannya kawasan hutan 100% di seluruh Indonesia. Jujur ini sangat banyak, tapi bisa ya lanjut. Kawasan hutan 100% itu sangat penting sekali buat diterapkan, karena berfungsi sebagai pembatas hutan yang jelas dan serta meminimalkan perubahan hutan atau konversi hutan dan deforestasi hutan yang dilakukan secara ilegal. Tata ruang yang selaras di Indonesia dapat membuat perizinan pemanfaatan lahan menjadi lebih konsisten, sehingga hal ini akan mengurangi adanya tumpah tindih izin yang selama ini rawan untuk dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan korupsi. Lalu yang bukan aksi kedua sih, maksudnya sub aksi pertama ini kan tadi penyelesaian tumpang tindih kebijakan satu kata, baru yang A, sekarang yang B. Terintegrasinya rencana detail tata ruang atau RDTR dengan Online Single Submission OSS di 7 provinsi. Tujuan dari integrasi rencana detail tata ruang dengan Online Single Submission adalah untuk mempercepat proses izin usaha, mengurangi interaksi secara manual, dan meminimalkan peluang perbuatan dari sogok menyogok. Hal ini dikarenakan perizinan usaha saat ini dijalankan melalui Digital Online Single Submission yang terintegrasi dengan RDTR. Selain itu, integrasi ini memudahkan pemerintah dalam melakukan audit dan monitoring izin. Sistem ini sangat penting karena perizinan usaha merupakan area yang rawan korupsi. Yang C, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan dan perizinan kehutanan melalui sistem informasi kehutanan berbasis spasial. Tujuannya itu dari efisiensi dan efektivitas pengawasan dan perizinan kehutanan melalui sistem informasi kehutanan berbasis spasial itu adalah mencegah pejabat atau perusahaan yang memiliki niat kotor buat memanipulasi data atau mengerjakan proyek ilegal di hutan. Nah, sektor kehutanan ini sangat sangat tinggi sekali terjadinya risiko korupsi jika cara manual masih diterapkan. Yang D, meningkatnya tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari tata kelola perizinan kelapa sawit ini buat memastikan izin pengelolaan atau usaha perkebunan sawit itu harus dikeluarkan sesuai aturan atau regulasi untuk mencegah tindakan-tindakan yang ilegal. Dengan aturan dan pengelolaan yang jelas, permainan kotor para orang yang memiliki niat jahat akan berkurang. Yang E,
terselesaikannya ketidaksesuaian perkebunan sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua, dan Riau. Hal ini seperti Hal seperti ini biasanya karena dulu tata ruang dan hutan tidak terintegrasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan satu peta atau KSP sebagai solusi dari permasalahan tumpang tindih ini. Tujuannya itu buat ngurangin konflik penggunaan lahan dan mencegah peluang pejabat itu buat menerima suap menyuap untuk menutupi pelanggaran. Pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan IKN Clean and Clear. Lahan ibu kota negara atau IKN diatur supaya tidak ada yang menyalahgunakan atau menjual belikan secara sembarangan dan tujuannya itu supaya mentransparansi sejak awal pembangunan kota baru dan meminimalkan kecurangan kerjasama antara kedua belah pihak yang menguntungkan atau memperkaya diri masing-masing. Output ini sangat jelas dan penting sekali supaya proyek IKN itu bebas dari aksi ilegal. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, aksi kedua, penguatan pengendalian ekspor dan impor. Yang A, penerapan proses bisnis dalam rangka neraca komoditas (NK transisi). Neraca komoditas yang rapi dapat membuat pemerintah bisa mencegah terjadinya penyelundupan barang atau perizinan yang ilegal. Tujuannya buat memastikan bahwa data ekspor dan impor tercatat dengan jelas supaya tidak ada kecurangan yang dilakukan. Sektor ekspor dan impor ini menjadi sebuah area yang sangat rawan korupsi yang perlu dibenahi sekali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu penerapan proses bisnis dalam rangka mekanisme single submission atau SSM dengan menerapkan bisnis melalui digitalisasi satu jalur, hal ini akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin perusahaan sekaligus, tidak usah repot-repot buat bolak-balik ke kantor pemerintah. Jadi tujuan SSM ini buat mempercepat proses izin sekaligus menghindari dan sekaligus meminimalkan praktik sogok menyogok. Lalu yang C, itu penyederhanaan persyaratan dan proses bisnis verifikasi. Dengan menyederhanakan persyaratan dalam proses bisnis, hal ini akan mempercepat dan mempermudah proses verifikasi, yang dimana tujuannya itu buat mengurangi celah bagi para orang-orang yang memiliki niat kotor atau biasanya disebutnya oknum, yang memanfaatkan proses manual untuk melakukan pungutan liar atau pelanggaran lainnya. Yang ketiga, aksi ketiga itu peningkatan kualitas data pemilik manfaat atau beneficial ownership, singkatnya BO, serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang atau jasa, dan penanganan perkara. Seluruh pemilik manfaat dideklarasikan oleh korporasi. Tujuan dari seluruh pemilik manfaat dideklarasikan oleh korporasi ataupun disebutnya output A, itu buat mencegah penyalahgunaan proyek ataupun perizinan. Data yang lengkap itu pasti memudahkan proses audit dan pengawasan biar biar jelas siapa yang memiliki perusahaan tersebut sehingga tidak ada pemilik yang eh, numpang nama di balik nama orang lain. Lalu yang B, data pemilik manfaat yang telah dideklarasikan korporasi pada sektor yang berisiko tinggi. Sangat disarankan untuk fokus pada sektor yang mendapatkan keuntungan sangat banyak dan besar, seperti pertambangan, minyak, dan perkebunan sawit. Tujuannya supaya biar cepat ketahuan jika ada suatu pemilik yang ingin bermain secara kotor ataupun tidak bertanggung jawab. Hal ini hal ini mempermudah para aparat penegak hukum dalam menindak potensi penyalahgunaan. Ya, C, penguatan sistem basis data pemilik manfaat. Membuat sistem database yang sangat sulit digunakan dapat melindungi pengusaha. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Jadi membuat sistem database yang sangat rumit
digunakan dapat yang sangat sulit digunakan ataupun rumit buat perlindungan, itu bisa melindungi pemilik usaha itu dari penyalahgunaan. Tujuannya itu buat proses perizinan atau seluruh proses perizinan dan hukum itu menjadi lebih bersih dan transparan serta adil. Lalu yang D itu termanfaatkannya data pemilik manfaat dalam proses perizinan, pengadaan barang atau jasa, dan penanganan perkara. Jadi di sini outputnya itu memastikan semua kegiatan bisnis dilakukan secara transparan dan adil. Merupakan salah satu tujuan dari data beneficial ownership, supaya data beneficial ownership ini dapat langsung digunakan untuk seluruh perizinan sekaligus menghindari oknum yang menyelundupkan ke perusahaan fiktif. Lalu yang E itu penguatan kerangka regulasi pemilik manfaat. Nah, ini tujuannya buat memiliki ini mencegah penyamaran kepemilikan atau manipulasi keuangan atau perizinan. Jadi dengan aturan yang jelas, perusahaan itu eh, wajib melaporkan pemilik perusahaan yang sebenarnya biar mencegah penyamaran kepemilikan atau manipulasi keuangan atau perizinan. Lalu yang keempat, aksi keempat itu reformasi tata kelola pelabuhan. Eh, reformasi tata. Baik, mohon maaf. Saya akan akan melanjutkan presentasinya kembali. Jadi, eh, yang aksi keempat itu reformasi tata kelola pelabuhan. A, yang A, penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan. Kalau standar aturan yang jelas, pejabat dan petugas itu tidak dapat seenaknya buat nahan layanan demi keuntungan kelompok pribadi mereka. Karena tujuan dari output ini buat memastikan seluruh pelabuhan itu memiliki regulasi yang jelas dalam melayani kapal dan bongkar muat. Yang keempat, yang B, digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan. Nah, digitalisasi membuat semua proses yang pelayanan tercatat secara otomatis, dimulai dari pendaftaran kapal hingga bongkar muat kapal. Tujuannya itu dari digitalisasi layanan guna mempercepat layanan dan mengurangi komunikasi secara langsung. Dan terkadang itu rawan disalahgunakan dan berujung ke dalam niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lalu yang C, penguatan kelembagaan dengan pendekatan right sizing. Penguatan kelembagaan itu bertujuan supaya lembaga tersebut dapat berjalan dengan profesional dan efisien. Hal ini dimaksudkan supaya jumlah ketenaga kerjaan di daerah pelabuhan ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada orang gelap ataupun orang yang menumpang jabatan atau menyalahgunakan tugasnya.
Lalu yang D, perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau. Jika proses perdagangan antar pulau berantakan, maka akan terjadinya situasi rawan pungutan liar yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tujuan dari perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau ini buat mendistribusiin barang antar pulau supaya itu lebih lancar dan transparan tanpa biaya tambahan yang tidak sah atau biaya tambahan ilegal. Lalu aksi yang kelima, percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha. Yang A itu proses bisnis PBUMFU atau panjangannya dari perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dibedah ulang untuk kesesuaian dengan PBBR dan SPBE. Proses perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perlu sekali untuk dibedah ulang supaya jelas dan sesuai dengan regulasi yang akan berlaku atau aturan yang akan berlaku. Nah, tujuan dari output ini adalah memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tanpa melakukan hal-hal ilegal. Dengan proses secara digital, hal ini akan menghindarkan terjadinya tindakan sogok menyogok. Yang B, sertifikasi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Output ini meminimalkan risiko penyalahgunaan izin atau praktik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tujuannya buat mencegah pelaku usaha itu menipu atau melanggar izin. Karena standar sertifikasi memastikan sebuah usaha itu harus jalan sesuai aturan yang berlaku dan aman secara hukum. Lalu yang keenam, aksi keenam, itu ada integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024. Nah, ini biasanya melibatkan kayak bantuan sosial yang dimana itu ditujukan buat rakyat, tapi malah eh, hak-hak tersebut malah diambil oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sini yang A ada output A, yaitu keselarasan data pada dokumen. Jadi tujuan dari output ini buat mencegah penyalahgunaan data atau memastikan juga bahwa anggaran itu dipakai sesuai rencana. Jadi anggaran yang udah dikasih sama negara buat apa mengentas kemiskinan itu harus dipakai secara benar-benar ya, dan harus transparan juga gitu. Jika dokumen program pengentasan kemiskinan ini disamakan semua dan tidak ada yang dibeda-bedakan, proses transparansi dan auditnya akan jadi lebih mudah. Nah, yang B itu akuntabilitas kinerja pengentasan kemiskinan. Jika akuntabilitas rendah, maka akan terjadinya penyalahgunaan dana dalam mengalokasikan ke bantuan untuk orang yang kurang mampu. Nah, hal ini diupayakan agar pemerintah yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan dijalankan dan dilaporkan dengan baik serta mudah dilacak. Aksi yang ketujuh, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang A, audit pengadaan barang dan jasa elektronik secara menyeluruh dan berkala. Plus, melakukan audit secara rutin dapat memastikan semua transaksi pengadaan barang dan jasa elektronik tercatat dan sesuai aturan dengan tujuan untuk mengurangi penyalahgunaan. Lalu yang B, proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara full elektronik dengan sistem yang mature. Dengan sistem yang bermutu otomatis atau seperti mature, hal ini membuat seluruh transaksi akan tercatat otomatis dan sangat mempermudah pekerjaan serta terhindar dari tindakan yang menjerumuskan ke korupsi. Tujuannya buat meminimalkan pertemuan secara langsung atau interaksi manual yang sering kali dimanfaatkan untuk melakukan tindakan sogok menyogok. Lalu yang C, itu kinerja dan profil vendor tersedia terevaluasi dan dapat dibagi pakaikan. Vendor itu merupakan orang perseorangan yang menjual produk dan jasanya seperti inventaris, perlengkapan alat, peralatan, dan jasa kebersihan kepada klien, individu, atau bisnis.
Vendor juga itu bisa disebut sebagai pemasok. Nah, ini bersumber dari uh, the complete guide to vendor selection process, yang dimana tersedia di situs tipalti.com resource learn vendor selection process, yang dimana penulis akses pada tanggal 10 Desember 2025. Ketika sebuah data vendor itu lengkap, pemilihan kontraktor pun menjadi bersifat yang tidak memihak dan adil, ataupun disebutnya netral, dengan tujuan mencegah sifat atau tindakan favoritisme atau kolusi dengan perusahaan, antara pejabat dengan perusahaan, sehingga audit dan monitoring itu menjadi lebih mudah. Lalu yang D, harga perkiraan sendiri atau singkatnya HPS, pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan harga pasar. Menetapkan harga perkiraan sendiri sesuai dengan riset harga pasar akan mencegah dari markup. Markup itu semacam selisih harga yang dimasukkan ke dalam biaya pokok buat nentuin harga jual atau penyalahgunaan anggaran. Menentukan harga perkiraan sendiri atau HPS itu bertujuan proyek dikerjakan sesuai dengan nilai wajar dan tidak menyebabkan kerugian negara. Lalu aksi ke-8, penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada komoditas mineral dan batu bara. Ini udah masuk ke yang sektor kedua, keuangan negara. Yang A, legal basis pelaksanaan pengelolaan data komoditas mineral dan batu bara atau singkatnya Minerba. Aturan yang jelas membuat pengelolaan Minerba menjadi lebih transparan supaya mencegah penyalahgunaan data atau penerimaan secara ilegal di sektor Minerba. Sehingga mengingat bahwa sektor sangat besar sekali potensinya buat korupsi, untuk melakukan korupsi potensinya. Lalu yang B, itu penerapan proses bisnis end-to-end komoditas minerba. Seluruh penerimaan komoditas minerba harus dicatat dari awal sampai akhir buat menghindarin kecurangan dan memudahkan melakukan audit. Jadi laporan-laporan yang masuk dan yang keluar itu harus dicatat dengan betul-betul dari awal hingga akhir biar tuh nggak ada kecurangan sama sekali dan tidak ada kayak apa ya, penyalahgunaan data atau pemalsuan laporan. Makanya penerapan proses bisnis pada komoditas minerba itu harus end to end. Lalu yang C, penerapan proses bisnis back end system komoditas minerba. Penerapan proses bisnis back end system pada komoditas minerba bertujuan meningkatkan pertanggungjawaban atas tindakannya dan menutup celah-celah untuk melakukan korupsi. Hal ini diupayakan memastikan semua transaksi dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf. Hmm. Baik, saya lanjut. Selanjutnya ada aksi yang ke-9, yaitu mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset tetap pemerintah pusat. Yang A, seluruh catatan aset tetap pemerintah lengkap, akurat, dan statusnya terkini atau baru lah. Seluruh catatan aset pemerintah harus lengkap, jelas, dan akurat, supaya mencegah penyalahgunaan aset yang akan menyebabkan kerugian negara, sehingga tidak ada catatan aset yang hilang atau aset yang dijual secara diam-diam oleh oknum ke oknum lainnya. Lalu yang B, digitalisasi sertifikasi aset tanah dan bangunan milik negara. Digitalisasi mempermudah negara dalam mengurangi pertemuan secara manual atau secara langsung atau interaksi manual yang biasanya itu rawan sekali buat terjadinya korupsi. Nah, tujuannya itu buat memastikan kepemilikan aset yang jelas dan aman. Lalu yang C, ada penyempurnaan regulasi penyelesaian dispute aset tetap kementerian atau lembaga. Aturan yang jelas kepada menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki dan mengelola aset negara tetap dapat membuat penyelesaian sengketa atau disebutnya dispute. Dispute aset
yang menjadi lebih mudah dan transparan. Tujuannya buat mencegah pejabat ataupun orang penting yang manfaatin sengketa aset hanya buat keuntungan pribadinya saja. Lalu yang D, dispute aset prioritas terselesaikan. Sengketa atau dispute aset harus menjadi prioritas yang harus terselesaikan. Karena jika tidak terselesaikan akan menimbulkan masalah ketidakjelasan pemilik dan pengelolaan aset negara. Hal semacam ini akan menimbulkan hal yang tidak tidak seperti penyalahgunaan aset karena tidak ada aturan yang jelas. Output ini bertujuan buat seluruh aset negara itu dan saat ini adanya sengketa perlu diselesaikan dan memastikan bahwa aset itu harus transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang aksi ke-10, optimalisasi interoperabilitas data berbasis nomor induk kependudukan NIK untuk program pemerintah. Yang A, penggunaan data tunggal data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dalam pemberian subsidi listrik. Data terpadu ini sangat bantu sekali buat memverifikasi dan validasi penerima bansos menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, tujuannya itu buat memberikan bantuan subsidi listrik. Ini karena konteksnya pemberian subsidi listrik, jadi tujuannya memberikan bantuan subsidi listrik adalah memastikan penerima bansos ini secara tepat sasaran dan hasil penyaluran bantuannya itu maksimal. Gitu. Lalu yang B, tumpang tindih penerima bantuan langsung tunai dana desa BLT atau BLT-DD. Ini sangat penting sekali agar bantuan desa itu berupa uang tunai tidak diterima dua kali atau ganda oleh orang yang sama. Nah, kalau diterima dua kali atau ganda sama orang yang sama itu sama aja ngambil hak orang lain buat mendapatkan bantuan. Jatuhnya dia udah melakukan tindak pidana korupsi juga masuknya. Ya pelanggaran hukum lah istilahnya. Oleh karena itu, tujuan dari tumpang tindih penerima BLT ini memastikan penyaluran dana bantuan itu tepat sasaran. Lalu yang C, memperkuat mekanisme validasi penerima subsidi pupuk. Nah, memperkuat mekanisme validasi data menjadi lebih ketat dan akan mengurangi jumlah orang-orang yang akan menyalahgunakan anggaran yang dimana seharusnya dianggarkan kepada bantuan untuk masyarakat, tapi malah masuk ke kantong pribadinya. Nah, tujuannya itu supaya pupuk-pupuk yang disalurkan, bantuan pupuk-pupuk yang disalurkan itu sampai ke orang yang tepat sasaran, seperti petani yang benar-benar membutuhkan uh, pupuk. Lalu yang D, NIK atau NPWP, eksportir atau importir pada layanan kepabeanan di pelabuhan. Dalam kepabeanan, NIK atau nomor induk pendudukan atau NPWP, nomor pokok wajib pajak menjadi sangat penting untuk pelaku usaha. Tetapi para pelaku atau badan usaha juga perlu memiliki NIK yang di mana NIK ini nomor identitas kepabeanan. Kalau di uh, pelabuhan, maksudnya untuk orang-orang yang sedang berusaha berkait yang berkaitan dengan ekspor impor ya berkaitan dengan ekspor dan impor gitu. Dan dia tuh harus memiliki NIK, NPWP, dan NIK yang satunya lagi harus ke pelabuhan sebagai syarat utamanya, yaitu nomor identitas kepabeanan. Nah, nomor identitas kepabeanan ini merupakan nomor registrasi yang resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DCBC kepada pelaku usaha maupun badan usaha yang melakukan usaha ekspor dan impor. NIK ini memiliki fungsi sebagai perizinan bagi pemiliknya buat mengakses berbagai layanan dan aktivitas yang berkaitan dengan kepabeanan. Masuk maksudnya kepabeanan itu masuk keluarnya barang dari Indonesia. Nomor registrasi ini menjadi sangat penting buat persyaratan untuk pihak yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor. NIK juga atau nomor identitas kepabeanan itu menjadi dasar verifikasi ke dalam sistem kepabeanan
untuk memastikan seluruh transaksi itu dilakukan secara sah dan terdaftar, serta terhindar dari penyelundupan ataupun kolusi di daerah pelabuhan. Lalu yang pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional atau JKN. Data NIK, nomor induk kependudukan, menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional atau JKN, supaya tepat sasaran dan diperuntukkan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan serta terhindar dari penerima palsu yang menyalahgunakan NIK orang lain demi mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Ini nyala kan? Lalu yang F, itu pemanfaatan data transaksi administrasi kependudukan atau singkatnya Adminduk. Nah, data Adminduk ini dipakai buat layanan ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kayak BPJS, pendidikan, perencanaan pembangunan, dan fasilitas umum lainnya. Yang dimana itu ditujukan untuk masyarakat dalam tepat sasaran. Tujuannya itu mencegah penyalahgunaan identitas oleh yang dia yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak terpuji. Lalu yang G itu percepatan digitalisasi sertifikat tanah. Nah, ngelakuin digitalisasi sertifikat tanah ini membuat pemilik tanah itu menjadi lebih jelas dan terbukti siapa pemiliknya, supaya mencegah penjualan sertif tanah secara ilegal ataupun sengketa tanah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang aksi yang ke-11, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Yang A, penyusunan kerangka regulasi partai politik. Ini masuknya ke sektor yang ketiga, yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah, perlunya penyusunan regulasi partai yang jelas itu buat kegiatan partai itu menjadi terbuka tanpa adanya celah-celah buat melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Karena parpol ini dia sektor yang sangat tinggi sekali buat melakukan korupsi karena anggaran yang diberikannya dari negara itu sangatlah besar. Namun pengawasannya sangat minim. Padahal memberikan dana besar itu kepada parpol bukan merupakan solusi untuk mencegah dan menekankan korupsi pada partai politik. Menurut dosen ilmu politik UNAIR atau Universitas Airlangga, yaitu Pak Ali Sahab, SIPMSI, pada tahun 2025, bahwa dia mengatakan bahwa pemberian dana atau anggaran pada partai politik bukanlah sesuatu yang baru, melainkan konsep yang sudah ada sejak lama. Pak Ali Sahab sendiri menilai bahwa konsep pendanaan ini sangat tidak efektif jika hanya bertujuan untuk mencegah korupsi di partai politik. Menurutnya, partai politik atau parpol harus dibutuhkan sebuah komitmen sebagai pertanggungjawaban karena menjadi pejabat negara itu merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat. Tanpa adanya komitmen dari partai politik, maka sama aja untuk menetapkan celah korupsi menjadi lebih terbuka. Jadi nggak ada yang berubah. Lalu yang B, peningkat akuntabilitas keuangan partai politik. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang digunakan parpol harus dicatat dan diaudit. Maksudnya diaudit itu diperiksa atau untuk memastikan kebenarannya. Akuntabilitas keuangan parpol itu bertujuan mencegah penyalahgunaan dana partai yang dapat menimbulkan tindakan korupsi. Dengan akuntabilitas, masyarakat sendiri dapat menilai transparansi dari keuangan partai. Sehingga jika masyarakat tahu bahwa nilai anggaran yang diberikan kepada partai itu sangatlah besar, maka masyarakat juga memberikan dapat memberikan saran bahwa dana parpol kalau apa ya diberikannya sangat besar, kamu tujuannya hanya mencegah korupsi ya sama aja nggak ada bedanya buat menetapkan celah-celah korupsi itu terjadi. Maka masyarakat dapat
berhak untuk menilai transparansi keuangan partai, dan berhak juga untuk memberikan pendapat mereka dan cara mereka. Lalu yang C, Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP. SIPP itu merupakan seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol yang disepakati secara kolektif atau bersama sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Sebagai instrumen sistem integritas partai politik SIPP dan menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari SIPP ini buat mencegah lahirnya sistem yang bertujuan untuk penyalahgunaan parpol untuk melakukan ekstraksi. Maksudnya itu kayak mengeluarkan dan memberhentikan anggota partai politik yang dimana itu secara apa ya, kayak nggak jelas aja gitu. Makanya disalahguna, nggak jelas aja kenapa harus melakukan ekstraksi gitu. Dan sekaligus penumpukan kekayaan. Dengan sistem integritas partai politik, pengawasan menjadi lebih efektif dan risiko penyalahgunaan anggaran berkurang. Yang ke-12, aksi yang ke-12 itu ada penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam program pengawasan pembangunan. Jadi yang A, terpenuhinya jumlah kebutuhan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah atau singkatnya JFPTU-PD secara proporsional di pemerintah daerah prioritas. Jumlah kebutuhan JFPPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang konkuren. Maksudnya konkuren itu urusan pemerintah yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pusat, provinsi, dan pemerintahan daerah atau bagian kota atau kabupaten. Padahal para pengawasan intern pemerintah APIP di lingkungan instansi pembina, instansi pusat, dan instansi daerah. JPPUPD itu bertujuan sebagai pengawas jalannya pemerintah otonomi daerah agar sesuai dengan aturan dan efektif yang meliputi beberapa kebijakan seperti pengelolaan anggaran serta pelayanan untuk masyarakat. Lalu yang B, terpenuhinya jumlah kebutuhan jabatan fungsional auditor atau JFA di pemerintah daerah prioritas. Setiap instansi harus menghitung jumlah kebutuhan jabatan auditor di pemerintah setiap 5 tahun sekali dan merincinya setiap 1 tahun sekali. Auditor harus memiliki pengalaman yang baik dan terlatih dalam memeriksa proyek dan mengelola keuangan daerah supaya penyalahgunaan anggaran itu yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu dapat dicegah. Lalu yang C, menguatnya APIP untuk implementasi SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian atau Lembaga. Aparat pengawasan intern pemerintah APIP harus memastikan bahwa pengendalian internal dijalankan di seluruh kementerian ataupun seluruh lembaga demi menghindari penyalahgunaan anggaran. Lalu yang D, itu efektivitas pengawasan keuangan desa oleh APIP meningkat. Aparat pengawasan intern pemerintah, APIP, harus selalu mengawasi dan memantau penggunaan keuangan desa agar tidak salah gunakan. Tujuannya itu menjamin transparansi dan penggunaan sesuai aturan yang berlaku. Lalu aksi yang ke-13, penguatan integritas penanganan perkara pidana. Yang A, menguatnya sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu. Agar kasus-kasus perkara tindak pidana ini berjalan sesuai harapan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, perlunya dilakukan untuk mencatat semua kasus yang terjadi dan diawasi secara terpadu. Tujuannya buat mempercepat sistem penanganan perkara tindak pidana, itu buat mencegah oknum memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadinya. Lalu yang B, itu menguatnya penerapan pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines. Menguatnya pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines yang menjadi salah satu awal langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tujuannya itu buat mencegah tindak pidana
dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat terpidana agar menjadi orang yang baik suatu saat nanti di lingkungan masyarakat. Konflik yang ditimbulkan oleh kasus tindak pidana korupsi dan menimbulkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari pelaku itu merupakan tujuan dari pedoman pemidanaan. Lalu yang C, menguatkan penerapan pengelolaan Conflict of Interest atau COI pada kementerian atau lembaga prioritas. COI merupakan sebuah situasi yang di mana seseorang atau organisasi memiliki kepentingan yang saling bertentangan, baik secara finansial ataupun lainnya. Selain itu, melayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya. Dalam aksi PK 2023-2024, KOI dibuat agar proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. KOI bertujuan untuk memastikan pegawai atau pejabat dalam pemerintahan itu tidak membuat keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan tekanan dari pihak lain. Lalu aksi yang ke Lalu aksi yang ke-14, penguasaan penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah, BUMN, BUMD. Yang A, pengembangan dan pemanfaatan BUMD. Mengembangkan elektronik badan usaha milik daerah, BUMD, ke seluruh kegiatan yang dilakukan BUMD menjadi lebih optimal karena semua transaksi itu tercatat. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan supaya pengawasan lebih transparan. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh Satuan Pengawas Internal SPI Jambe. Satuan Pengawas Internal SPI harus memantau seluruh aktivitas yang dilakukan oleh BUMD secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan aset atau anggaran perusahaan yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang C, menguatkan sistem manajemen risiko MR pada BUMN. Manajemen risiko pada badan usaha milik negeri adalah proses yang terstruktur dan melibatkan beberapa aspek tahapan seperti identifikasi, analisis, penilaian, serta pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan operasional dan strategi perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko diantaranya itu untuk meningkatkan keberlanjutan operasional BUMN, melindungi aset dan reputasi perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Manajemen risiko atau MR itu berperan sebagai pengawas dan memantau, dan sekaligus mengelola risiko yang ada di badan usaha milik negeri atau BUMN agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu yang D, itu kolaborasi atau sinergisitas kerjasama BUMN dan BUMD. Kerjasama antara BUMN dengan BUMD itu sangat penting sekali buat memajukan ekonomi negara Indonesia dan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Namun, kerjasama BUMN dan BUMD itu harus ada aturan yang jelas, biar nggak ada penyalahgunaan keuangan perusahaan. Serta, ya. Yang ke-15, penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit. Yang A, itu kehandalan sistem dan integritas data sistem informasi aparatur sipil negara, SIASN. Sistem data aparatur sipil negara, ASN, merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional, meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Data sistem ASN ini harus memiliki informasi anggota-anggota ASN yang lengkap dan aman, supaya proses mutasi dan promosi itu menjadi aman. Menggunakan sistem digital dapat membuat audit menjadi lebih mudah dan risikonya terjadinya korupsi berkurang. Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpeknas menjadi aplikasi umum layanan kepegawaian. Simpeknas merupakan sebuah aplikasi umum yang bisa dipakai oleh siapapun secara nasional dalam bidang kepegawaian. Aplikasi Simpeknas ini berbasis website yang terintegrasi.
dengan layanan pada SI ASN. Dalam hal manajemen ASN seperti layanan perencanaan, kepegawaian, pengadaan ASN, kenaikan pangkat, pemberhentian pegawaian, peremajaan data, pindah instansi, status dan kedudukan, dashboard dan monitoring serta layanan referensi. Tujuannya itu buat tujuannya itu Tujuan dari Sinteknas itu buat mencegah korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam ASN. Lalu yang C, keterpaduan dan keterhubungan sistem merit dan manajemen bakat atau talent pool management. Sistem merit merupakan sebuah kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara ASN yang menempatkan kualitas, integritas, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama setiap proses kepegawaian. Tujuannya itu buat mencegah praktik korupsi yang pilih kas. Maksudnya mencegah pejabat yang pilih kasih atau adanya praktik kolusi, serta menciptakan birokrasi yang bersih. Lalu selanjutnya ada pelaporan strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, pelaporan Stranas PK ini yang periode 2023-2024 sudah dilaporkan berdasarkan pelaporan triwulan ke-8 tahun 2023-2024 yang disusun oleh tim Stranas PK itu sendiri. Stranas PK memiliki 15 aksi dari 3 fokus utama yang telah dibagikan tugas-tugasnya kepada masing-masing kementerian, pemerintah daerah, dan beserta lembaga, dan diberi sebuah target yang harus dipenuhi kepada tim Stranas PK periode 2023-2024. Pada periode B24, capaian seluruh pelaksana aksi PK 2023-2024 itu sebesar 81,78%. Capaian ini merupakan hasil perhitungan dari keseluruhan aksi, yaitu 15 aksi yang telah dilaksanakan Stranas PK. Capaian ini terjadi kenaikan sebesar 15,16% dibandingkan dengan periode B21. Di antaranya hasil laporan-laporan yang telah dilaksanakan, yang pertama, untuk melaporkan kepada Stranas PK jika adanya perbuatan tindak pidana korupsi, segera membuat laporan ke aplikasi monitoring Stranas PK, yaitu https titik dua garis miring dua kali jaga.id. Yang kedua, seluruh tugas-tugas yang telah diberikan oleh Trans PK kepada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diunggah dan dikirimkan melalui aplikasi monitoring jaga.id. Yang ketiga, seluruh data kegiatan pelaksanaan kinerja masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah disampaikan di aplikasi monitoring jaga.id yang merupakan hasil dari capaian target triwulan aksi PK. Yang keempat, capaian target oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah diberikan kepada tim Trans PK akan diverifikasi dokumennya oleh verifikator ketika masa pelaporan telah usai. Pada laporan aksi PK, milestone itu sangat tinggi. Maksudnya, maaf, pada laporan aksi PK, milestone tinggi itu sangat bagus. Tapi sejak awal B15, yang berdasarkan hasil evaluasi internal tim Trans PK, penilaian capaian target 15 aksi tersebut diperoleh dari nilai kumulatif yang merupakan gabungan dari nilai kumulatif pada level nilai output atau target aksi, bukan berdasarkan tingginya milestone. Yang keenam, hasil nilai output capaian target yang telah dikeluarkan oleh verifikator Stranas PK merupakan nilai yang sah dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu yang ketujuh, berdasarkan hasil evaluasi tim Stranas PK, perawatan dan pengembangan sistem aplikasi Jaga ID dijadikan sebagai sarana untuk membuka pelaporan dan melakukan monitoring dalam mencegah korupsi, terutama untuk mempersiapkan aksi PK tahun 2025-2026. Tim aksi PK memberikan saran kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat proses penerbitan regulasi. Berupa yang pertama,
Revisi peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan pemerintah ke parpol. Yang kedua, revisi peraturan presiden tentang percepatan pengelolaan sampah menjadi energi se-Indonesia. Yang ketiga, peraturan presiden Perpres tentang independensi API, kementerian atau lembaga, dan yang terakhir, peraturan presiden tentang verifikasi beneficial owner dan mekanisme tukar pakai data beneficial owner. Yang kesembilan, Stranas PK akan bekerja sama melakukan penyusunan naskah urgensi dengan konsultan serta menyusun strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2025-2026 nanti. Tujuan dari penyusunan naskah urgensi ini sebagai strategi antisipasi perubahan yang terjadi karena adanya perubahan presiden dan perubahan dalam tatanan kabinet di Indonesia. Kalau tidak salah yang periode Stranas PK tahun 2025-2026 ini sudah dikeluarkan atau disusun atau dilaksanakan sekitar 9 Desember kemarin pada tahun 2025. Pas tepat sekali hari anti korupsi sedunia atau ya hari anti korupsi sedunia. Lalu ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam Stranas PK. Partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya merupakan sebuah hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus memberikan kontribusinya kepada pencapaian suatu kelompok, organisasi tertentu, dan juga negara. Dalam konteks pencegahan korupsi, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, seperti dalam mengawasi kinerja pemerintah, berani melaporkan tindakan pidana korupsi, berani membela bahwa tindakan korupsi itu merupakan perbuatan yang merugikan negara, sangat memalukan, serta tidak bertanggung jawab, dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri mereka. Partisipasi masyarakat pada Trans PK tidak hanya mencakup pada proses perencanaan dan pelaksanaan saja, tapi juga mendapatkan manfaat yang berdampak baik kepada masyarakat. Ketika masyarakat merasa pelaksanaan aksi PK ini tidak memberikan dampak kepada mereka dan melakukan protes, artinya hal tersebut masyarakat tidak mendapat manfaat dari kontribusi yang telah diberikan pada aksi PK dalam mencegah korupsi. Terdapat juga evaluasi yang harus menjadi salah satu bagian dari partisipasi masyarakat. Tidak hanya memantau perencanaan dan berkontribusi pada pelaksanaannya saja, tapi juga perlu mengikuti evaluasi yang termasuk bagian dari partisipasi masyarakat. Evaluasi yang pernah disebutkan oleh Graeber and Ganser yang mengatakan bahwa ada sebuah aspek lain yaitu mechanism for enabling affected people to share in the creation of a project or program, beginning with identification all the way through to implementation and evaluation. Artinya, evaluasi diartikan sebagai suatu proses mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam suatu program yang dimulai dari tahap identifikasi hingga implementasi dan evaluasi. Sementara itu, Migley memberikan sebuah ungkapan tentang partisipasi masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat itu artinya ada keterlibatan masyarakat dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Migley juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat. Karena secara praktis pandangan ini lebih relevan untuk mempertimbangkan kepada kapasitas masyarakat dan mengakui adanya kebutuhan akan bantuan eksternal dalam pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan strategi nasional pencegahan korupsi atau STRANS-PK adalah melibatkan masyarakat untuk memiliki sebuah peran dalam program STRANS-PK pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan yang telah diatur oleh STRANS-PK. Partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya pada Trans-PK telah diatur sejak dikeluarkan pada pasal 9 ayat 2 Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Berikut adalah penjelasan atau bunyi dari setiap ayat dari pasal 9. Pasal 9 ayat 1 Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK berbunyi, dalam menyelenggarakan Stranas PK, Timnas PK melibatkan peran serta pemangku kepentingan lainnya. Itu maksudnya berarti Timnas Stranas PK itu kalau mau buat eh, penyusunan pelaporan, pemantauan, pengawasan atau pelaksanaan kegiatan itu harus melibatkan masyarakat yang sesuai dengan terteranya pasal 9 ayat 1. Nah, pasal 9 ayat 2 berbunyi, pelibatan peran serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Stranas PK. Lalu, pasal 9 ayat 3 berbunyi, tata cara pelibatan pemangku kepentingan lainnya bagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Timnas PK. Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, pelibatan masyarakat dapat diatur lebih lanjut oleh tim Nas Tranas PK yang diarahkan dan dipimpin oleh KPK. Meskipun Stranas PK dimulai sejak dikeluarkannya Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK periode 2018, namun maaf ini 2018 hingga 2019, namun hingga sekarang periode 2023-2024, Stranas PK ini belum ada aturan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya oleh Timnas Stranas PK yang dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan Stranas PK yaitu www.stranspk.id. Maka dari itu, diuraikanlah bagaimana tata cara atau mekanisme terkait pelibatan masyarakat yang dapat dilakukan di pelaksanaan program Stranas PK berdasarkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 yang telah dijabarkan di atas. Namun sebelum itu, dalam catatan, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program pelaksanaan Trans PK tidak hanya dibatasi oleh kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, ataupun akademisi saja, tapi juga tapi juga harus menjangkau masyarakat umum secara luas. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Trans PK dilakukan pada tahap yang telah disebutkan berdasarkan rumusan masalah pasal 9 ayat 2, yaitu penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Trans PK. Yang berikut diantaranya, satu, tahap penyusunan. Penyusunan Trans PK sudah dimulai sebelum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Trans PK ini dikeluarkan. Lebih tepatnya sudah dimulai sejak Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Meskipun begitu, yang menjadi pertanyaan dan permasalahannya, apakah pemangku kepentingan lainnya atau yang dimaksud itu masyarakat dilibatkan dalam tahap penyusunan rencana pelaksanaan program Trans PK atau tidak? Dalam tahap penyusunan berapa kali kegiatan harus dilakukan dan siapa saja yang terlibat telah dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK. Pasal 5 ayat 1 berbunyi, aksi PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas PK. Dan pasal 5 ayat 2 berbunyi dalam menyusun aksi PK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Timnas PK harus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Berdasarkan berdasarkan rumusan undang-undang di atas, kebijakan tentang serangan PK menjelaskan bahwa dalam tahap penyusunan itu dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan memfokuskan 3 fokus utama serangan PK. Sebagaimana pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang serangan PK, yang merumuskan bahwa Timnas Trans PK itu harus berkoordinasi atau melibatkan kementerian, lembaga pemerintahan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya atau masyarakat dalam tahap penyusunan Trans PK. Tahap pelaksanaan.
Keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan di tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam rencana aksi PK. Nah, aksi PK yang berjumlah sebanyak 15 aksi itu sesuai yang telah diuraikan sebelumnya dari turunan tiga fokus, yaitu sektor perizinan dan tata niaga, sektor keuangan negara, dan sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Oh,
Udah. Tiga fokus yaitu sektor perizinan dan tata niaga, sektor keuangan negara, dan sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Yang pertama, sektor perizinan dan tata niaga. Yang A, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta atau KSP. Karena penyelesaian kebijakan satu peta atau KSP ini berkaitan dengan masalah perizinan, seperti mencegah konflik lahan dan perizinan tentang lahan hutan, maka masyarakat perlu sekali berpartisipasi berpartisipasi untuk memantau, meninjau, mengawasi, dan melaporkan jika ada tindakan dari seseorang atau pejabat yang tidak bertanggung jawab melakukan penyimpangan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan pendapat atau saran dari mereka kepada Timnas PK, Timnas Trans PK. Lalu yang B, penguatan dan pengendalian ekspor dan impor. Berkaitan dengan ekspor dan impor pastinya seringkali terjadinya penyimpangan seperti pungutan liar. Oleh karena itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau, mencegah, dan melaporkan jika terjadinya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan atau yang melibatkan ekspor dan impor ini. Lalu yang C, peningkatan kualitas data pemilik manfaat atau beneficial ownership, serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang atau jasa dan penanganan perkara. Untuk mencegah penyalahgunaan yang terjadi pada aksi data pemilik manfaat atau beneficial ownership, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, dan memiliki hak untuk membuat pelaporan. Lalu yang D, reformasi tata kelola pelabuhan. Pelabuhan menjadi sektor yang paling rawan terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar. Nah, masyarakat dapat berpartisipasi dan harus terlibat dengan cara melakukan pengawasan dan pelaporan jika adanya orang yang melakukan tindakan pungutan liar dan atau korupsi. Lalu yang E, percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha. Pada aksi ini, masyarakat dapat memberikan partisipasinya dengan cara memberikan saran dan laporan sebagai pengguna layanan sistem digital. Lalu yang F, integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim periode 2023 dan 2024. Maksudnya tahun 2023 dan 2024. Nah, dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan peninjauan rencana pelaporan penganggaran dan data-data yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena suatu program yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu atau miskin sering terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan oleh masyarakat dan Dinas Trans PK. Lalu yang G, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada sektor ini, masyarakat perlu terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa. Serta, masyarakat juga harus terlibat dalam evaluasi terutama berkaitan dengan anggaran. Lalu sektor keuangan negara. Yang A, penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak PNBP pada komoditas minerba. Pada aksi ini, masyarakat bertindak sebagai pengawas dengan sarana SPK untuk mengawasi dan melaporkan jika terjadinya ada korupsi di sektor mineral dan batu bara. Lalu yang B, mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan aset atau tetap pemerintah pusat. Masyarakat bertindak sebagai pengawas bagian eksternal dan memiliki hak untuk melaporkan jika terjadinya ada tindakan penyalahgunaan terkait aset tetap pemerintah. Lalu yang C, optimalisasi interoperabilitas data berbasis nomor induk kependudukan atau NIK untuk program pemerintah. Masyarakat harus terlibat dalam optimalisasi NIK untuk program pemerintah dan bertindak mengawasi pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan NIK. Hal ini diupayakan agar tidak terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan NIK masyarakat, seperti untuk bansos atau layanan publik yang berbasis NIK. Lalu yang D, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Sektor keuangan negara pada aksi penguatan parpol merupakan salah satu langkah strategi untuk mencoba mencegah dan memberantas korupsi yang ada di parpol. Dalam hal ini,
Masyarakat dapat bertindak untuk mengawasi dan memantau anggaran yang dipakai oleh partai politik, serta masyarakat berhak menuntut partai politik itu buat melakukan transparansi penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh negara dan anggaran itu digunakan untuk apa, supaya masyarakat percaya tidak adanya tindakan penyalahgunaan dalam lingkungan parpol. Lalu yang ketiga, sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Yang A, penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam program pengawasan pembangunan. Masyarakat terlibat sebagai pengawas dan menjadi pemantau dari kinerja program pengawasan pembangunan APIP. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak berpartisipasi dalam evaluasi program tersebut. Lalu yang B, penguatan integritas penanganan perkara pidana. Masyarakat terlibat dalam pengawasan pemantauan kinerja penguatan integritas penanganan perkara pidana, terutama tindak pidana korupsi. Masyarakat juga dapat melaporkan jika terjadinya tindakan-tindakan intervensi atau penyimpangan dalam perkara pidana. Yang C, penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah BUMN dan BUMD. Terlibat dalam pengawasan dan pemantauan tata pengelolaan penguatan pada BUMN dan BUMD supaya tidak ada praktik korupsi atau kerugian yang secara tidak wajar. Dan D, penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit. Masyarakat itu berhak terlibat buat ngawas atau mengawasi proses rekrutmen, kenaikan jabatan ataupun promosi dan mutasi aparatur negeri sipil ASN agar dilakukan secara adil dan transparan dan bebas dari tindakan nepotisme serta jual beli jabatan. Lalu tahap ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah apakah dia apakah mereka sudah menjalankan apa yang telah dirancang dan diatur dalam rencana aksi PK itu dengan benar, dengan cara melakukan peninjauan. Maksudnya kayak gini, eh, masyarakat itu dapat memastikan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu mereka tuh udah benar-benar udah ngejalanin apa yang udah dirancang sama dan diatur sama tim Trans PK dalam rencana aksi PK dengan benar atau belum. Nah, masyarakat itu bisa memastikannya dengan cara melakukan peninjauan dan peninjauan kembali atau check and recheck. Misalnya terkait perizinan, masyarakat dapat terlibat untuk meninjau apakah proses perizinan tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan atau ternyata masih ada pungutan dalam rencana aksi PK. Maka dari itu, hasil dari peninjauan tersebut dapat dijadikan bahan untuk memberikan pendapat ataupun saran untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Nah, masuklah tahap pelaporan Stranas PK. Tahap pelaporan Stranas PK dilakukan ketika pihak koordinasi telah menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam rencana aksi PK. Laporan tersebut nantinya akan diunggah ataupun dikirim melalui aplikasi atau website jaga.id. Oleh karena itu, masyarakat dapat meninjau meninjau kembali hasil laporan-laporan yang telah diunggah atau diberikan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di aplikasi Jaga ID. Dari pernyataan di atas, sangat diharapkan bahwa Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ini dapat membuat sebuah pedoman pelibatan masyarakat dalam strategi nasional pencegahan korupsi Stranas PK, agar masyarakat itu dapat mengerti tentang Stranas PK dan tujuannya untuk apa, serta agar masyarakat juga aktif dalam berpartisipasi terhadap rencana-rencana atau program-program Stranas PK. Masuklah kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat ataupun pelibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindakan tindakan pidana korupsi terhadap rencana dan program Stranas PK itu sangat penting sekali. Partisipasi masyarakat itu dapat dilibatkan tiga fokus Stranas PK, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, dan reformasi birokrasi, yang dimana partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir tahap laporan. Pada tahap penyusunan, masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi dan memantau penyusunan aksi PK.
Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi dan melaporkan jika terjadinya penyalahgunaan pada pelaksanaan aksi PK. Pada tahap pemantauan dan evaluasi, masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi, memantau, dan terlibat ke dalam evaluasi aksi PK. Dan pada tahap laporan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara melihat dan memantau target capaian aksi PK yang telah dikirimkan dari masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui tautan yang telah disediakan Trans PK, yaitu jaga.id. Dan penulis akan juga memberikan tambahan kalau di bagian yang tahap pelaksanaan ini, yang sektor-sektor ini, kalau kita kalau penulis rangkum atau apa menggabungkan keseluruhannya, itu masyarakat perlu berpartisipasi untuk mengawasi, meninjau, dan memantau serta melaporkan jika ada tindakan yang tidak-tidak oleh eh, oknum pejabat. Iya, yang melakukan tindakan penyalahgunaan ataupun korupsi maksudnya. Dan demikianlah presentasi hasil karya ilmiah ini yang telah dibuat oleh penulis. Jika ada salah kata ataupun eh, salah omongan ataupun salah kata, tolong mohon dimaafkan. Dan jika ada saran, boleh segera memberitahu kepada penulis melalui email yang telah penulis tertera di sini, yaitu Fajar Dwi Putra Ramadan 75 un, eh, underscore at studentsunes.ac.id. Di email ini, di email ini bisa memberikan saran ataupun sebuah kritikan penyampaian dari hasil presentasi ini. Dan ini adalah daftar pustakanya. Penulis mengambil dari sumber buku yang dimana bukunya itu bukan buku fisik, namun buku dokumen. Lalu di sini ada, maksudnya maaf bukan buku dokumen, buku digital, elektronik. Ya, lalu ada dokumen, lalu ada jurnal, laporan, undang-undang, dan situs web. Ya, didominasi oleh situs web. Demikianlah presentasi yang penulis sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Minarsi SHMH yang telah membimbing saya uh, dan mengajari saya tentang pendidikan pada mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.